Berapa banyak orang yang istiqamah di awal hidupnya, yang nampak kebaikan dari wajahnya, tapi tatkala ajal menjemput dia, ternyata dia sudah tidak Islam lagi. Ahibati fillah, betapa sibuknya manusia bekerja untuk dunia ini. Betapa disiplinnya manusia. Kita melihat kota-kota besar, bagaimana di pagi hari ramai manusia meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Agar dia tidak telat datang ke tempat kerjanya. Dia ingin bahagia. Dia punya masa depan yang telah dia rajut mimpinya. Dia ingin hidup berbahagia bersama istri dan anak-anak. Tapi ahibati fillah, pantaskah dunia yang kita tidak lama di dalamnya, yang mungkin 70-80 tahun, bahkan kurang dari itu, mendapatkan perhatian kita yang begitu besar? Kita mengeluarkan energi kita, waktu kita, bahkan sebagian mengorbankan kesenangannya, mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Apakah pantas ya? Padahal setelah kita mati, kita akan hidup lebih panjang lagi dalam kehidupan yang selanjutnya. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, entah sampai kelak kiamat dibangkitkan. Dan tatkala manusia dibangkitkan, waktu akan berubah. Kata Allah Jalla Jalaluh, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan itu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Jadi pantaskah kita disiplin untuk kehidupan dunia ini tapi tidak disiplin untuk kehidupan akhirat kita? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada satu perintah ilahi yang seharusnya kita melakukan setiap hari berulang kali, karena semua fasilitas yang kita dapatkan di diri kita, kedua kaki kita, kedua tangan kita, kedua mata kita, kedua bibir kita, lisan kita, jantung yang berdetak, itu pemberian Allah Azza wa Jalla, bukan pemberian tempat kita bekerja, bukan. Dan Allah nyuruh kita menjaga sholat yang 5 waktu. 5 waktu. Wallahi sholat yang 5 waktu ini mungkin dihabiskan 1 jam dari waktu hidup kita. Sedangkan kita bekerja untuk mencari dunia. Sebagian orang Anda melihat dia bekerja 12 jam. Dia lakukan itu. Tapi sholat yang 5 waktu, panggilan sang pencipta hayya ala shalah, dia nggak kerjakan. Sejumat sekali dia hadir dan terkadang telat juga hadirnya. Allah suruh kita menjaga salat ini. Hafidhu ala salawat was salatil wusta, dan salat pertengahan. Ada salat yang khusus harus kita lebih perhatiannya, seperti salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Bangkitlah kalian untuk Allah Jalla Jalaluhu dengan penuh ketundukan. Terkadang sebagian orang lebih tunduk kepada atasannya, kepada bosnya, daripada perintah sang pencipta. Ahibati fillah, kenapa kita melihat banyaknya perzinaan, banyaknya pencurian, banyaknya begal, banyaknya tindakan kriminal?
gara-gara solat nggak dijaga. Yang kata Allah Jalla Jalaluhu, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah jamaah. Tatkala kita mendidik generasi ini menjaga solatnya, yang lainnya insya Allah terjaga. Kenapa seperti itu? Jaminan dari Sang Pencipta. Tapi kalau solatnya udah gak benar, dan kita heran dengan orang-orang yang masih tidak solat. Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Engkau muslim, yang tonggak Islam itu adalah solat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri awis syirki tarkus salat. Antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan, itu apa? Meninggalkan salat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah salat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Ahibati fillah. Sebagian orang tidak berzina, alhamdulillah. Sebagian orang tidak korupsi, tidak mencuri, dan dia merasa baik. Rukun Islam dia tinggalkan, salat dia tinggalkan. Yang lebih dahsyat daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lainnya, daripada melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, amududdin, tiangnya agama. Ahibati fillah, kita hafal firman Allah di surat pendek, fawailul lil musallin. Ini orang sholat, bukan tidak sholat sama sekali. Sholat dia, mungkin sejumat sekali, mungkin semau dia, kapan dia kepingin sholat. Allah katakan, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat tapi lalai, semau dia sholat. Waktunya menurut kehendak dia. Rukun dan wajibnya seenak dia. Hampir gak pernah dia sholat subuh tepat waktu. Hampir gak pernah dia sholat asar tepat waktu. Yang penting kata dia, aku sholat. Ingat, orang yang sholat pun diancam neraka tatkala dia tidak menjaga sholat. Alladzina hum yura'u. Dia sholat tapi dia ria. Hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Di mana tempatnya? Neraka buat dia, kesengsaraan buat dia. Tatkala orang-orang yang berada di neraka sakor ditanya, ma salakakum fi sakor? Kenapa kalian bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kita dulu tatkala hidup di dunia, kita gak sholat, kita gak peduli sama orang-orang miskin. Kita hidup dengan segala kesia-siaan. Maka ahibati fillah, engkau harus lihat mana yang seharusnya engkau korbankan. Kehidupan yang hanya 70 tahun atau kehidupan yang tanpa batasan. Di situ ada surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, atau neraka yang juga khalidina fiha abada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd.
Ahibbati fillah, kita mengaku umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita berada di hari Jumat, kita pun memperbanyak salawat untuk beliau alaihi salatu wassalam. Tahukah kita bahwa kelak pada hari kiamat yang pertama akan dihisap itu salat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Salatnya benar, yang lainnya benar. Dan ada hal penting lain di padang mahsyar nanti. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengenal umatnya, bagaimana beliau mengenal kita sedangkan beliau tidak pernah berjumpa dengan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka akan penuh cahaya di wajah dan di kedua tangannya bekas wuduk mereka. Terus bagaimana Nabi akan mengenal kita kalau kita tidak pernah menjaga sholat kita? Kita tidak pernah menjaga wuduk kita. Engkau berfikir ingin mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam, sedangkan tanda keislamanmu tidak ada. Allah azza wa jalla menyebutkan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, ada bekas sujud di jidat mereka. Mereka orang yang menjaga sholatnya, menjaga wuduknya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan, ana faratukum fil haud, aku akan menanti kalian di telaga. Ya, beliau cinta sama umatnya, beliau sayang sama umatnya. Tapi jangan sampai pada hari kiamat kita termasuk manusia-manusia yang tidak dikenal dari umat Nabi alaihi salatu wassalam.